Kenapa pujian itu begitu menarik di sini? Sampai aku harus mengatakan segala puji itu bagi Allah itu 17 kali sehari semalam. Kenapa sih? Nanti masuk ke psikologi. Lihat pengaruh pujian dalam hidup. Lihat. Buka di Google pengaruh pujian terhadap seseorang. Oh, ternyata gak gampang. Banyak orang sombong karena pujian. Dan banyak orang marah karena tidak dipuji. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak-bapak jamaah Masjid Madinah. Jadi saya sekarang sedang berada di Masjid Madinah. Bukan Madinah Munawwarah ya, tapi Madinah apa? Katulampa ya Pak. Ini Katulampa daerahnya apa namanya? Hah? Iya, jadi ini Masjid Madinah Katulampa ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla ya atas limpahan rahmatnya pada pagi ini di tahun baru Masehi ya. Bagi kita Al-Masih itu seseorang atau satu sosok yang tidak bisa kita lepaskan dari salah satu di antara Nabiullah, bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu Isa Al-Masih. Kita menghormati, menghargai dan memuliakan Isa Al-Masihnya. Kita tidak menghormati dalam pengertian ajaran agama yang mungkin sudah mengalami berbagai macam permasalahan ya, termasuk pemutarbalikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita tidak bicara tentang masalah itu, tetapi kita bicara tentang ini juga kalau benar ini merupakan tahun baru Al-Masih. Dasarnya apa saya tidak tahu. Kalau dasarnya adalah kelahiran, mestinya 25 itu juga masih debatable ya, masih perdebatan benar nggak dilahirkan di tanggal itu dan seterusnya ya. Berbeda dengan tahun Hijriyah ketika para ulama atau para sejarawan muslim itu membukukan terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, kemudian melembagakan ya atau menjadikan hijrah Nabi SAW itu sebagai momentum diawalinya tahun Hijriyah. Kalau tahun kenabian tentu kan 13 tahun sebelum hijrah. Kalau bicaranya tahun kenabian ya berarti harus nambah 13 tahun sebelum itu. Tetapi tahun baru Hijriyah dihitungnya pada momentum hijrahnya Nabi SAW. Dan ini merupakan momentum yang amat sangat-sangat strategis, apalagi kembalinya sekali lagi bukan tahun Muhammadiyah gitu. Beda dengan Al-Masih itu kan ngambil nama Al-Masihnya. Muhammad tidak digunakan, tidak jadi Tuhan tidak jadi tahun Muhammadiyah, ngambilnya dari nama Muhammad enggak, tapi dari sebuah momentum gerakannya yaitu hijrah. Ya, jadi gerakan itu jauh lebih inspiratif ya, lebih abadi, artinya kalau Nabi Muhammad sudah wafat sama dengan Al-Masih sudah tiada ya, kita tidak mengatakan wafat karena Allah angkat dalam keyakinan kita sebagai muslim, Al-Masih, Isa Al-Masih itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diwafatkan. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang memang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 10 tahun setelah hijrah beliau itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah abadikan sampai hari ini adalah hijrahnya itu sendiri. Sebagaimana dalam sabda beliau tercinta, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah, perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah, dan yang masih terus berlanjut dan diabadikan Allah itu adalah jihadun wa niyyah. Nah, yaitu jihad dan niat. Permasalahan jihad sempat beberapa mungkin 2-3 tahun lalu kan sempat agak gonjang-ganjing dalam kurikulum keagamaan di Indonesia, yang ada semacam surat edaran yang mengingatkan atau mencegahlah diajarkannya konsep jihad di sekolah-sekolah.
Kenapa? Karena memang ada efek daripada pembelajaran jihad yang disalahgunakan oleh sekelompok orang, sehingga seperti yang kita lihat misalkan muncullah tuduhan terorisme dan lain sebagainya. Terorisme itu kalau saya perhatikan memang muncul atau sebagai reaksi terhadap terjadinya penyalahgunaan konsep jihad di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, bahkan sampai membantai orang atau membom sekelompok orang yang katakanlah innocent, tidak jelas kesalahannya. Kalau dosa setiap pribadi juga kita pastikan ada namanya dosa pribadi, ya enggak? Tapi apakah dosa itu wajib kemudian dibantai, dibunuh dengan dibom seperti itu? Itu jelas merupakan sebuah penyimpangan dan kesalahan terhadap konsep. Kalau mengatasnamakan jihad jelas, ya itu merupakan penyimpangan. Namun demikian, ya contoh jihad yang benar itu tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mempertahankan negaranya, bagaimana beliau kemudian peran aktif dalam mencegah segala bentuk kezaliman gitu ya, bukan hanya di dalam masyarakat Madinah waktu itu, tetapi kezaliman yang juga dilakukan oleh berbagai macam negara, terutama oleh penguasa terhadap rakyat-rakyatnya. Nah, Islam atau kaum muslimin waktu itu cukup aktif untuk mencegah segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh siapapun terhadap manusia yang lain. Karena hak asasi manusia itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya di negara-negara yang mayoritas muslim, tapi di negara yang non muslim juga sekarang betul-betul terjadi dan harus dilindungi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan pemahaman itu maka hari ini kita bisa menyaksikan juga jihad yang boleh dikatakan sangat-sangat sangat membutuhkan objektivitas kita, begitu, cara berpikir kita yang objektif, yang jujur gitu untuk melihat fakta di Gaza maupun di Palestina. Jadi siapa penjajah, siapa pejuang, Pak, itu masalahnya. Siapa muhtal, siapa yang melakukan penjajahan atau okupasi ya, aneksasi begitu, dan siapa yang disebut dengan muqawim. Muqawim itu yang berjuang gitu, yang melawan terhadap bentuk penjajahan. Ya, semua mata hari ini, hampir seluruh mata dunia, tidak terkecuali, alhamdulillah kita lihat, saya kalau jalan itu banyak mobil-mobil angkot, mobil-mobil truk di belakangnya itu menggunakan bendera-bendera Palestina. Itu menunjukkan betapa bangsa Indonesia sampai ke grassroots ya, kepada akar rumput kita, masyarakat di bawah itu sangat memahami persoalan yang terkait dengan Palestina. Tentu negara berdaulat. Sekarang ada yang disebut Palestina tetapi di bawah Israel seluruhnya. Sehingga kalau mau keluar negeri juga harus visanya visa Israel gitu ya. Kalau kita mau ke sana bukan visa Palestina, visanya visa Israel kalau kita mau ke sana. Kalau mau keluar paspornya juga paspor Israel, bukan paspor Palestina. Jadi kedaulatan sebuah negara di bawah kedaulatan negara lain itu bukan sebuah negara, ya. Itu juga satu hal yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Baik, dalam konteks matrik ini saya perlihatkan satu gambar pertama ini, bisa dikeluarkan satu-satu pakai itu di bawah. Jadi kita akan bicara pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kalau di pagi hari selalu berdoa, salah satunya dengan salah satu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau bicara tentang ayat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Ali Imran ini, saya lupa ayatnya, ketika Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, dan ini jadi wirid kita Pak setiap pagi,
Ya, qulillahumma, katakan hai Muhammad, Allahumma ya Allah. Ya, Malikal Mulki, yang maha memiliki seluruh kekuasaan. Ini satu yang perlu kita garis bawahi, itu kata-kata al-mulku di sini biasa diartikan dengan kerajaan, Pak. Nah, biasanya yang muncul dalam pikiran kita atau pemahaman kita selama ini, kerajaan itu adalah sebuah kekuasaan yang didapatkan berdasarkan keturunan, kan? Berdasarkan kekeluargaan keturunan, seperti Ratu Elizabeth misalkan hari ini, atau seperti raja di Saudi Arabia gitu ya. Itu kerajaan itu didasarkan atau didapatkan berdasarkan keturunan itu tadi. Nah, tentu saja kalau Al-Quranul Karim, apalagi Allah yang maha memiliki kekuasaan, ya tidak bisa diartikan dengan kerajaan. Apalagi Allah misalkan menamakan dirinya dengan Al-Malik, yang maha raja. Sementara Allah lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada keturunan. Jadi kerajaan bagi Allah bukan kerajaan berdasarkan keturunan. Oleh karena itu tafsir al-mulku itu lebih cocok dengan kembali ke arti kata malaka itu sendiri. Malaka itu artinya bukan raja. Malaka itu artinya memiliki. Malaka yamliku itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu artinya memiliki. Jadi Malik itu sebenarnya adalah yang maha memiliki. Nah, sebagai pencipta sudah dipastikan dia adalah yang maha memiliki segalanya. Termasuk, mohon maaf, ketika saya memiliki barang ini yang namanya handphone, bapak-bapak sekalian juga memiliki handphone atau memiliki rumah. Berarti kita merajai dan menguasai rumah itu. Betul tidak? Ya, terserah saya dong. Saya sebagai penguasa rumah itu, maka terserah saya. Saya mau atur seperti apa, orang boleh bertamu ke saya jam berapa, saya aturannya. Itu adalah tergantung kita sebagai raja atau sebagai pemilik kekuasaan yang ada di dalam rumah itu. Jadi Malik itu lebih dekat kepada pengertian yang maha memiliki seluruh kekuasaan yang ada. Kekuasaan tadi, kekuasaan memilikinya, kekuasaan menjualnya, kekuasaan terserah saya dong. Handphone saya mau dikasih orang atau ke siapa. Nah, misalkan pada waktu Bapak Ibu sekalian sekarang dalam demokrasi itu diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, artinya pemilik negara ini adalah rakyat, kan begitu dalam teori demokrasi. Maka negara yang kita sedang huni ini mau diberikan ke siapa? Mau diserahkan ke siapa? Kan itu yang kemudian muncul mekanisme di dalam berpolitik, kan? Ya, sehingga ada yang namanya pemilihan umum untuk menentukan kita memilih siapa yang akan kita berikan kekuasaan yang kita miliki. Jadi kekuasaan rakyat ini diberikan kepada seseorang untuk dikelola, kan begitu. Kalau dalam Islam istilahnya khalifah. Khalifah itu yang memegang mandat, yang menggantikan, misalkan menggantikan saya, yang menggantikan saya untuk mengurus keuangan negara siapa? Ya udah, ini presidennya menurut saya. Yang menggantikan saya untuk mengatur aturan bagaimana kita bernegara, ya saya angkat seorang anggota legislatif menurut saya. Sehingga nanti kolektif secara keseluruhan jadilah dia wakil daripada rakyat dan masyarakat itu sendiri. Walaupun tidak keseluruhan, misalkan dia hanya mewakili sekitar 40% saja. 60%-nya terbagi kepada yang lain. Maka yang paling tinggi yang dapat 40% itu kan yang kemudian menjadi wakil kita. Nah, begitu halnya presiden pun mewakili bagaimana cara menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh anggota legislatif itu, kita serahin tuh. Kalau kita yang ngejalanin semuanya kan susah. Maka diwakilkan. Sistem perwakilan itu bukan hanya mewakilkan pembentukan undang-undang, tetapi juga mewakilkan bagaimana cara menjalankan undang-undang itu kepada sekelompok eksekutif yang kita kenal dengan pemerintah itu, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai ke bawah, yaitu yang disebut dengan kepala desa, Pak, ya, kepala desa atau lurah, dan pokoknya yang menjalankan undang-undang dari mulai persoalan yang paling sederhana di bawah, misalkan urusan PBB, umpamanya urusan rumah kita, urusan bumi dan bangunan,
Ya, sampai kepada urusan-urusan tadi, bagaimana anggaran ini Indonesia butuh berapa? Misalkan 2024 ini butuhnya 3.300 triliun. 3.300 triliun itu buat apa? Sekian triliunnya buat bayar utang, sekian triliunnya buat infrastruktur. Nah itu semuanya kita serahin kepada orang yang dikenal dengan istilah anggota legislatif. Itu sangat menentukan. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini tahun politik, kalau saya harus sedikit menyisipkan pemahaman politik ini supaya kita benar-benar menginginkan ya mendapatkan kepemimpinan yang lebih baik ke depannya insya Allah. Sekarang sudah cukup bagus ya, banyak kebijakan yang positif. Tapi tidak cukup seperti itu. Apalagi kalau kebijakan yang cukup membuat kita misalkan jalan tol di mana-mana. Tapi kalau dari hutang kan berat juga kita kan. Kalau kita bangun rumah Pak, bangun rumah kita tapi dari pinjaman hutang, oh mentereng rumahnya. Tapi bayar utang nggak bisa. Ya saya punya siapa kenalan seperti itu ya. Dia bangun rumah gitu, dia agunkan rumahnya, jadi pada saat mau bayar hutang nggak bisa gitu. Akhirnya rumahnya yang dijual. Rumahnya dijual kemudian buat bayar utang. Dia tinggal ya ngambil sisanya saja tuh Pak. Nah itu juga jangan sampai terjadi pada sebuah negara. Kita mentereng hebat di depan dunia internasional, dianggap sebagai negara maju, kan itu cita-citanya. Tapi kalau dari hasil hutang atau hutang dan terus hutang, dan sekarang konon sudah mencapai 7.000 triliun lebih, ya sementara anggaran kita cuma 3.300 triliun loh Pak. Jadi artinya kita membayar utang itu memang dicicil ya, multi year. Itu pun kalau nggak nambah. Kalau nambah lagi gimana? Misalkan 3.300 triliun, yang terpenuhi cuma 2.500 triliun. Berarti tidak kurang dari 800 triliun harus minjem lagi dong. Berarti apa artinya kita bayar utang 500 triliun, tapi minjemnya 800 triliun. Kapan kita mau lunas? Halo? Ini juga perling. Kita sebagai rakyat, pemilik negara ini kan begitu dalam teori demokrasi. Sebagai pemilik kita nggak mungkin dong. Misalkan saya punya rumah, rumah ini silakan kelola ya. Tapi oleh si pengelola ini dibangun, bagus, senang kita. Tapi hasil bangunannya apa? Pinjaman. Kira-kira Bapak mau teruskan orang tersebut mengelola rumah itu atau kita cabut? Halo? Kita cabutlah. Loh, ini tanah saya, ini rumah saya, begitu dibangun jadi hebat. Tapi yang tadinya saya tidak punya hutang, sekarang saya punya hutang banyak. Ya kan atas nama pemilik akhirnya yang berhutang itu. Betul Pak, begitu ya. Itu analogi aja. Itu sebuah ya contoh bagaimana kita mengelola suatu amanat. Baik, kembali ke yang tadi. Malikal mulki, tutil mulka, kau berikan ya Allah kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya sering sampaikan. Jadi persoalan politik dalam Islam itu bukan persoalan tabu. Bahkan Pak, kalau Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menjadi makhluk politik. Kita bukan Aristoteles. Allah sudah bilang sejak awal diciptakan manusia apa? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah itu kan status politis. Ya, posisi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah itu sebagai pengelola yang Allah berikan mandat kepada mereka untuk mengelola bumi ini. Itu pengertian khalifah, mandat. Nah, setiap orang yang diberi mandat untuk mengelola kekuasaan yang lain itu disebut khalifah dalam Islam itu. Asal kata dari khalafa, khalafa itu artinya mengganti. Makanya jadi pengganti, maka terjadi dalam khilafah itu proses pergantian. Nggak bisa si A si B terus, itu enggak, diganti terus terjadi. Jadi konsep khilafah dalam Islam itu konsep suksesi pergantian. Nah, yang berhak menggantikan dan digantikan itu dasarnya apa? Nah, di sini. Ya. Nah, bagaimana seorang, jadi kalau saya bicara ilmu politik tertua itu siapa sih sebenarnya? Apa? Saya berani mengatakan ilmu politik tertua itu ada di dalam Islam. Ketika Allah menciptakan Adam, dan Adam oleh Allah dinyatakan sebagai khalifah. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Itu kan
konsepnya sudah terkait dengan persoalan politik bagaimanapun juga. Di mana Adam alaihissalam waktu itu langsung oleh Allah diberi mandat untuk mengelola bumi, tempat di mana dia berada. Nah kita sekarang dalam teori demokrasi bukan Allah, tapi rakyat menyerahkan kepada seseorang untuk mengelola negaranya. Kan gitu. Kan sama prosesnya tuh. Nah sekarang mana yang lebih utama, lebih hebat? Tentu saja itu perlu diuji. Tetapi sejarah sudah membuktikan bahwa ketika kita rakyat menyerahkan kepada seseorang untuk mengelola suatu negara, banyak sekali kesalahan yang terjadi. Tapi ketika Tuhan yang menyerahkan kepada manusia itu untuk menjadi pengelola sebuah negara, maka Tuhan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu bagaimana cara hambanya mengelola negara. Ya, atau mengelola bumi ini katakanlah, kan itu. Negara itu kan bagian dari bumi ini. Intinya adalah bumi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, bahkan menjadikan Adam itu sebagai khalifah, katakanlah sebagai penguasa dalam tanda petik di muka bumi, atau pemegang mandat Allah di muka bumi untuk mengelola bumi, Allah juga tidak membiarkan, kecuali Allah membekali. Pertama, ilmu yang terbaik untuk seorang penguasa itu adalah apa? Ilmu. Ya, maka Allah menyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi semua istilah, semua konsep, semua yang ada di dalam kehidupan ini nama-namanya diajarkan pada Adam. Dan kembali saya sampaikan, kalau tidak salah pernah tempo hari, nama itu kan bentuk sederhana. Dari apa? Dari suatu fakta. Ini apa namanya? Halo? Namanya apa? Meja kan? Ini namanya meja. Nah, meja itu satu entitas atau satu wujud yang kemudian kalau kita nggak punya namanya kita bingung. Makanya dikasih nama. Makanya nama itu gambaran dari suatu entitas, satu fakta, satu wujud yang ada. Saya namanya Amang, Bapak namanya Pak Fahmi, Bapak namanya Pak Ja'far. Pak Fahmi dan Pak Ja'far dan saya beda. Beda nama, beda orang. Betul tidak? Namanya ini, halo, gelas lah katakan ya. Ini gelas dengan ini meja, dua nama berbeda, maka dua konsep yang berbeda. Konsep itu sesuatu yang ada di benak pikiran kita, Pak. Ya, Pak Jafar punya istri kan? Halo, namanya Ibu R. Maaf ya, Bu R ini di benak pikiran saya nggak ada. Kayak apa wujudnya, kayak apa bentuknya, wallahu alam. Seperti apa belum lagi akhlak. Tapi kalau Pak Jafar ada di benak pikiran Pak Jafar. Oh, kalau disebut RD itu istri saya. Istri saya itu ini wajahnya, bentuknya seperti ini. Itu tergampang. Adanya di sini. Orangnya ada di sini nggak? Orangnya ada di sini nggak? Nggak, maksudnya di masjid ini. Nggak ada kan? Nggak kelihatan kan? Tapi di benak pikiran Pak Jafar ada? Ada. Lihat, itu namanya konsep. Halo, maaf ya, kalau tadabbur ini agak dalam gitu kita ya memahami. Jadi nama itu merupakan gambaran sebuah konsep. Kalau disebut masjid itu pasti beda dengan rumah. Di otak kita itu sudah terbentuk perbedaan itu. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Itu udah di otak kita sudah otomatis tuh. Terbayangnya itu laki itu ya beginilah. Kalau perempuan itu yang seperti itu. Apalagi tadi masuk ke nama. Ya, nama Ja'far. Nah, sekarang sudah ada di benak pikiran saya. Kalau saya ngelihat ke sana, Ja'far, Pak Ja'far yang di Masjid Madinah itu. Oh itu. Saya sudah kegampur sekarang. Sudah tersimpan dalam benak pikiran saya konsep tentang Pak Ja'far. Dan beda dengan Pak Fahmi. Oh, Pak Fahmi itu. Pasti coba aja bedakan. Ya. Saya tanya siapa? Pak Joko ya? Pak Joko, Pak Fahmi yang mana? Bukan yang itu. Bukan. Kenapa? Karena di otak, kalau saya tanya Pak Fahmi, di otaknya Pak Ja'far, Pak Joko itu sudah langsung. Oh, Pak Fahmi itu ini potretnya, ini gambarnya. Maka dia nunjuk yang pas dengan faktanya ini. Jelas sampai di situ Pak. Itu nama, lihat.
Ketika Allah mengajarkan nama burung, nama pohon, nama daun, nama tumbuhan segala macam, Allah ajarkan semuanya sebagai apa? Bekal seorang khalifah di muka bumi, ilmu. Jadi yang akan mengangkat pertama seseorang itu menjadi seseorang yang pantas menjadi seorang pemimpin dalam Islam itu adalah ilmu yang pertama. Sesudah itu kemudian apa? Ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu. Dari ilmu itu kan muncul apa? Muncul konsep. Muncul apa? Muncul fungsi. Muncul apa? Muncul aturan. Muncul apa? Muncul hukum. Maka hukum harus dipatuhi. Kepatuhan hukum ada pada ibadah. Betul? Masjid dengan rumah beda nama, beda aturan, beda hukum, beda. Bapak masuk rumah pakai sendal, cuek aja. Kalau ke sini enggak ada aturannya. Jangan di situ lepas sendal. Aturan bukan. Aturan itu butuh apa? Halo? Kepatuhan, compliance. Dalam Islam puncak kepatuhan seseorang itu ada pada ibadah namanya. Ibadah itu ketundukan seseorang untuk mengikuti aturan. Aturan siapa? Itu masalahnya. Nah, aturan itu tentu saja kembali biyadikal khair nanti. Di ujung ayat itu ada kalimat di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Nah, oke. Dan cita-cita membangun sebuah negara seperti yang diungkapkan oleh Plato termasuk Aristoteles itu adalah menciptakan kehidupan yang baik. Kalau bahasa lainnya itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Cita-cita kehidupan yang baik itu supaya bisa menciptakan yang namanya kebahagiaan, as-sa'adah. Dan kebahagiaan itu hanya bisa dimunculkan, diwujudkan dengan keadilan, al-adl atau al-adalah. Jelas? Oke, sekarang kita masuk dulu. Nah, sekarang kita mengatakan kebaikan. Untuk mengukur apakah negara saya baik, apakah diri saya baik, keluarga saya baik atau tidak. Itu membutuhkan namanya politik dan sekaligus pendidikan. Politik itu kan cara mengelola. Intinya di situ. Makanya Ibnu Sina menggambarkan politik itu mulai dari politik diri sendiri. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau kita bisa mengelola diri kita dengan baik, itu artinya kita berpolitik dengan baik terhadap diri kita. Kapan kita mengelola otak pikiran kita, mengelola hati kita, mengelola perasaan kita, Pak Ja'far? Mengelola sikap dan tindakan kita itu belum pengelolaan enggak? Perlu pengaturan enggak? Harus diatur. Apalagi kalau sudah dengan orang lain. Pertama dengan istri kita. Yang kedua dengan anak kita. Yang ketiga dengan pembantu kita. Kalau ada pembantu di rumah atau orang yang ada di sekitar kita yang membantu kita. Berikutnya dengan tetangga kita. Berikutnya dengan masyarakat pada umumnya. Berikutnya dengan bangsa. Jadi mulainya dari situ. Mohon maaf sekali lagi. Politik dalam Islam tidak mulai dari ketika kita bermasyarakat, apalagi berbangsa, bikin negara, bukan. Politik dalam Islam itu mulai dari kita mengelola diri sendiri. Makanya Nabi mengatakan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri. Rakyatnya adalah tubuh kita. Subhanallah. Indah atau tidak, Pak? Nah, sekarang cita-cita politik maupun kepemimpinan itu kan menciptakan kebaikan. Pertanyaannya, standar kebaikannya ada di mana? Kita bilang itu baik atau tidak di mana? Halo? Iya.
Untuk bisa menentukan ini baik atau tidak baik itu menurut apa dan menurut siapa? Itu dalam keyakinan kita, Pak. Tapi dalam filsafat enggak. Kebaikan itu adalah saya sendiri, manusia yang bisa menentukan ini baik tidak baik. Itu dalam filsafat saya katakan tadi. Nah, kita uji. Apa dasar manusia saya bisa mengatakan baik itu? Pakai apa? Akal. Baik. Akal itu sendiri membutuhkan apa? Itu diantaranya. Akal sendiri, Pak, membutuhkan apa? Oke, ilmu tadi saya bilang. Tapi ilmunya dari mana? Di sini masalahnya. Ketika otak dinyatakan sebagai sumber yang bisa menilai kebaikan, oke, otak sendiri bisa mendapatkan kesimpulan ini baik tidak baik ditentukan oleh apa? Ilmu, betul kan? Atau informasi, ya enggak? Pertanyaannya, informasi itu didapat dari mana? Halo? Boleh dilanjutkan pembahasannya? Menarik kan? Oke, informasi otak nih, setiap pagi kita dapat informasi itu dari mana? Dapat ilmu itu dari mana? Pertama, yang disebut dengan sensual alias indrawi. Pak Jafar tadi dengar atau dari kemarin ada pengajian. Sudah dengar kan? Makanya Pak Jafar memastikan ada nggak pengajian? Benar ada, datang. Siapa yang ngajar atau siapa yang kasih materi? Amang Syafruddin. Sekarang udah kelihatan orangnya, Pak. Benar nggak? Berarti kebaikannya udah benar kan? Ilmunya udah benar kan? Benar. Nah sekarang Pak Jafar pernah ke Amerika? Pernah ke Amerika belum? Saya tanya, Amerika itu ada atau enggak? Dari mana? Dari keyakinan. Keyakinannya dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuannya dari mana? Saya kejar. Dari informasi yang kita dengar dari orang. Udah pernah lihat Amerika? Di mana? Di TV. Pertanyaannya, itu pasti Amerika atau bukan? Dari mana bisa memastikan itu adalah Amerika? Ini kesimpulan berbahaya nih Pak Jafar. Hari ini justru TV yang pertama kali berbohong. Pemutarbalikan fakta banyak terjadi. Orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Itu namanya khobar, informasi. Informasi itu dalam definisinya bisa salah, bisa benar. Itu informasi. Makanya nggak bisa sumbernya itu dari. Nah, saya katakan tadi. Oke, kita bisa memastikan informasi itu benar atau salahnya berdasarkan apa? Dua. Kita uji dua. Yang pertama verifikasi. Verifikasi itu Pak Jafar harus beli tiket mau kemana? Mau ke Amerika. Benar, Amerika ada. Ada, ini buktinya, peta. Ada kedutaan besarnya. Kita cari visa, berangkat ke Amerika. Kan bisa saja begitu terbang itu bukan ke Amerika, ke Papua. Bisa aja kan? Bisa. Tapi karena kita yakin, akhirnya berangkat. Ini apa? Amerika. Benar, ada tulisannya. San Francisco misalkan. Atau Texas. Oh benar ini Amerika. Itu verifikasi. Yang kedua dengan cara apa? Itu tadi, verifikasi itu dengan melihat fakta. Yang kedua dengan cara keyakinan. Jadi Pak, keyakinan terhadap apa?
Yang bisa menentukan satu berita itu kita yakini benar, dasarnya apa? Dasarnya orang yang bawa berita. Sepanjang pergaulan kita, ketika yang membawa berita ini jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah kita kenal kebohongannya, wajar kalau saya meyakini informasi dia adalah benar. Dan ini Pak Jafar, Pak Fahmi yang paling banyak dalam hidup kita. Seperti tadi Pak Jafar yakin ada Amerika itu karena Pak Jafar meyakini informasi yang dibawa oleh orang. Nah, yang membawa itu bisa sendirian, bisa banyak orang. Ini hebatnya ilmu hadis, Pak. Ilmu hadis ini benar gak ini dari Nabi Muhammad SAW? Maka kita mengkoreksinya pertama, siapa yang meriwayatkan? Ya kan? Siapa yang ngasih berita itu? Dipercaya atau tidak? Pernah bohong atau tidak? Suka maksiat atau tidak? Pelupa atau tidak? Itu dicek, Pak. Yang kedua, kalau dengan satu orang cukup, namanya hadits ahad. Tapi kalau ternyata enggak satu orang yang ngomong Amerika itu ada, dari mana? Dari Amerika. Ini apa? Ini Amerika. Semuanya. Oh, berarti itu yang disebut dengan hadits mutawatir. Hadits mutawatir itu artinya sebuah berita yang disampaikan oleh banyak orang, yang banyak orang itu enggak mungkin sepakat berbohong. Bisa dipahami sampai di situ. Itulah hadits. Hadits itu gak sembarang kita dapatkan. Kekuatan suatu hadits itu ada hadits mutawatir, ada hadits ahad, ada hadits masyhur, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, forum ini bukan forum majelis hadits ya. Kita hanya mencontohkan saja. Nah, ketika kita mencari kebenaran atau mencari kebaikan, sumber kebaikan itu ada pada kebenaran. Betul tidak? Benar itu paling tidak memenuhi 4 kriteria. 1, kriteria faktual, faktanya ada. Terus memenuhi dasar konseptualnya, konsepnya ada. Antara fakta dan konsep. Contoh gini. Ini apa tadi faktanya, Pak? Gelas. Konsepnya apa? Konsep biasanya terkait dengan fungsi. Gelas adalah suatu alat yang digunakan untuk wadah air untuk minum. Itu konsepnya. Bismillah. Mohon maaf, hari ini hari libur, jadi puasanya juga libur. Jelas konsepnya? Kalau yang ada tutup, bukan tutupnya, kemudian masukkan air, baru kemudian gunakan air itu, angkat, jangan didiemin, minum ya, minum. Bisa minum enggak? Harus diangkat. Pegang, masukkan ke mulut kita, itu namanya minum. Kalau Bapak membiarkan melihat begini, wah saya lagi minum. Minum bukan? Hah? Saya ngelihatin gelas ada airnya, terus saya bilang saya lagi minum. Mana minum? Minum itu prosedurnya gelasnya dipegang, diangkat dan dimasukkan ke mulut, ke bibir kita, terus dituangkan air ke dalam. Itu namanya prosedur minum. Ada? Ada? Ada. Lengkap sudah. Yang terakhir tentu saja ada orang mengatakan dengan istilah metakognitif. Kalau metakognitif itu artinya secara pemikiran ini gelas cukup bermanfaat dan strategis buat hidup kita. Sehingga dengan strategisnya gelas, hampir tidak ada satu rumah hari ini tanpa gelas. Betul tidak? Bapak punya gelas di rumah? Ada? Kenapa? Kenapa harus punya gelas di rumah? Itu metakognitifnya. Metakognitif itu di luar kognisi kita, tapi kita bisa memahami sesuatu yang strategis, Pak.
Ya, ngapain? Kan keperluan kita kan minum. Ngapain harus punya gelas? Hah? Ya nggak bisa lah. Bagaimana saya bisa minum kalau saya tidak memiliki gelas? Kan gitu diantaranya. Atau kalau saya tidak menggunakan gelas. Walaupun bisa saja kan sekarang pakai keran langsung ya. Bisa. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Baik, ini baru sampai kepada kalimat khairan saya bilang. Khair itu artinya kebaikan tadi. Cita-cita bernegara itu adalah untuk membentuk kehidupan yang baik. Nah pertanyaannya, kehidupan yang baik itu dasarnya apa? Saya bilang tadi kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran itu dari mana? Satu dari pikiran kita, dan pikiran kita ini tergantung kepada yang mengisi pikiran kita. Betul? Informasi pertama kali. Contoh, Pak Ja'far dan Pak Fahmi dulu waktu lahir, masih ingat nggak? Waktu lahir itu kita diadzankan oleh orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat. Informasi pertama kali secara sensual yang kita dengar itu kita dapatkan melalui kuping kita. Mata kita belum melihat. Sampai hari ini kita belum melihat Allah. Tapi informasi tentang Allah lewat kuping kita. Dan lewat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, ayat-ayat Allah itu sudah melimpah ada di benak pikiran kita. Dan kita buktikan bahwa itu adalah al-haq, sumber kebenaran, Pak. Jadi kalau kebaikan itu ditentukan oleh kebenaran, maka kita perlu sumber kebenaran. Dan Allah di situ hadir memberikan penjelasan kepada kita tentang kebenaran. Maka Allah mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sudah nyambung ke situ? Cita-cita kita hidup kebaikan, hidup yang baik. Hidup baik tidak mungkin tanpa kebenaran. Sumber kebenaran dari mana? Sekali lagi, kebenaran yang paling terjamin dan tidak perlu diragukan dari yang maha menciptakan. Itu paling pas. Saya menggunakan handphone ini dengan ilmu, dengan petunjuk yang dibuat oleh siapa? Hah? Oleh yang membuat handphone. Mungkin enggak? Bapak siapa namanya punten? Pak Nur Wahid. Mungkin ya, Pak Nur Wahid, sebatas pengetahuan Pak Nur Wahid, saya pengen tahu gimana cara menjalankan handphone ini. Kata Pak Nur Wahid, wah saya bukan ahlinya. Pasti kalau kita ingin mengendalikan dan memanfaatkan handphone ini harus kepada ahlinya. Ahli yang paling dijamin siapa? Pembuatnya, yang bikin. Betul. Oke, sudah ketemu sampai di situ? Nah, ketika Allah itu yang maha benar, maka Allah yang menjamin segala bentuk kebaikan. Nah, sekarang mundur lagi. Kebaikan itu adanya di mana? Lihat. Hadis ini terbaca atau tidak? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sampai jam berapa? Sudah ya, 6:30 ya. Udah. Kalau sudah ya sudah, nggak usah dilanjut. Nanti kita ketemu lagi insyaallah. Ya, di sini. Tapi saya sampaikan sedikit nih. Allah Subhanahu wa taala di situ ada dua diksi, dua pilihan kata. Pertama khairon, yang kedua adin, agama. Sudah? Sudah bisa dipahami? Ada kebaikan, ada agama. Bisa dihubungkan? Gimana Pak Jafar? Kebaikan itu terletak pada agama.
Nanti kita buktikan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hampir bisa dipastikan tidak ada kebaikan yang sesungguhnya tanpa agama. Kebaikan tanpa agama adalah kebaikan yang semu. Semu itu hanya duniawi, kalaupun hebat. Ada kebaikan lain yang jauh lebih dahsyat, yaitu yang kita yakini sebagai kebaikan akhirat. Makanya doa kita apa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk kajian pagi ini saya hanya ingin menguatkan sekali lagi, sumber kebaikan itu ada pada agama. Agama siapa? Agama yang Maha Menciptakan. Karena semuanya ada pada kebenaran. Itu yang perlu saya kuatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penting pemahaman ini. Kenapa? Karena setan akan masuk dari situ, Pak. Ngapain sih kamu sholat? Ngapain kamu beragama? Dari dulu beragama itu nggak kaya-kaya. Ya. Dan banyak orang yang tidak beragama, apalagi tidak beragama Islam, yang lebih kaya dari kamu. Betul tidak? Suka muncul pikiran itu? Hah? Pak Nur Wahid? Suka ngegodain kita kan? Ya. Di situ pentingnya pemahaman hidup menurut Allah, yaitu menurut agama Allah. Kita kan bisa menjawab, loh memang hidup cuma dunia? Setahu saya dari yang Maha Menciptakan kehidupan ini, dunia ini didesain dengan ujian. Hebat tidaknya di dunia adalah cuman ujian. Kamu boleh menggoda saya seperti apapun, yang penting saya minta ke Allah diikhlaskan hati dan selamat dari ujian. Kenapa? Karena dalam pemikiran saya dan pemahaman saya, menurut yang Maha Menciptakan kehidupan itu, ada kehidupan yang disebut dengan akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan itu kehidupan yang jauh lebih pasti dan lebih abadi. Mohon maaf setan, gitu. Kalau kamu mengganggu saya seperti itu, tidak sepaham. Dan saya sholat, saya ibadah, saya beriman kepada Allah bukan untuk mencari kekayaan. Bahwa kemudian Allah sudah menjamin hidup saya, itu adalah bagian daripada komitmen Allah terhadap makhluknya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi itu kecuali Allah pastikan rizkinya. Aku percaya itu. Jelas Pak Ja'far? Jadi sekali lagi saya ingin menguatkan bahwa beriman kepada Islam itu, meyakini Islam sebagai kehidupan saya, itu bukan keimanan yang biasa. Itu justru sebuah kepastian, Pak Fahmi. Itu kepastian hidup. Dan dipastikan tidak ada kebaikan menurut saya yang beriman pada Allah tanpa komitmen kepada agama Allah. Halo? Nah, nanti kita bicara sumber agama Allah itu adanya di mana? Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita belajar ini, Pak. Nah, coba diteruskan. Nah, mana sumber kebaikan agama itu? Pertama adanya pada hati. Iman itu sumber dari seluruh sumber kebaikan. Tadi, tanpa keyakinan, Pak Ja'far nggak mungkin akan percaya ada Amerika. Harus dilihat dong. Sudah pernah ngelihat? Belum, baru gambar itu, baru foto, baru film. Bisa saja itu Cibodas, tapi diklaim Amerika. Bisa kan? Terus sama kok. Saya waktu ke sana tanahnya sama, hijaunya sama, rumputnya sama, udaranya juga sama. Sama. Waktu tahun 2008 saya ke sana, sama aja dengan kita.
Dan beberapa tahun berikutnya juga ke Kanada, itu sama dengan Indonesia, tanahnya segala macam, dan seluruh belahan bumi itu kan sama. Yang membedakan batas teritori yang dibuat oleh manusia, dikasih nama, yang ini Amerika, ini Indonesia, ini Eropa. Padahal buminya satu, bumi Allah Azza wa Jalla namanya. Jelas ya? Ini hebatnya Quran, Pak. Sumber Quran ini. Nah, maka dari itu tadabbur ini kenapa kepada Quran? Untuk menggali sumber kebenaran sebagai sumber kebaikan kita. Kalau kita ingin hidup baik, wallahu alam, itu saja. Jelas Pak ya di sini. Jadi kalau Bapak ingin kebaikan, ingin baik enggak? Ingin baik enggak? Kalau ingin kebaikan, kata Allah, pahami agama. Karena di agama ini kita dapat sumber kebaikan pertama, terus sumber bagian kedua itu adalah Islam itu sendiri yang mengajarkan hidup. Terus yang ketiga, sumber kebaikan itu adalah ihsan, berbuat baik itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang terbaik gitu, kalau masak yang bagus, itu namanya ihsan. Kenapa? Karena aku pengen dinilainya oleh Allah, bukan oleh istri, bukan oleh suami, bukan. Sementara Allah itu sangat-sangat menghendaki kebaikan. Gitu ya Pak Acep ya. Jadi kalau bikin video itu video yang terbaik. Kenapa? Sebab bukan orang yang ingin kita lihat. Kira-kira kalau saya bikin video ini, menurut Allah bagus enggak? Jadi itu dulu. Ya, makanya di sini saya katakan sumber kebaikan. Nah, sumber kebaikan itu nanti yang kita transformasi, kita alihkan ke tubuh kita manusia. Terus kan? Percepat aja satu slide ini. Masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, masuk ke tubuh kita, fisik kita. Terus jadi apa tuh? Jadi kepribadian, pemikirannya, keyakinannya, perasaannya, perilakunya. Jadi apa? Jadi peradaban dan juga jadi kehidupan. Makanya tadi kehidupan yang baik ujungnya. Maka terjadi interaksi, saling mengisi. Terakhir, jadi kalau iman masuk dalam tubuh kita, hati kita, Islam itu masuk pada seluruh konstruksi bagian badan kita, terlihat salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Ya kan? 2 kalimat syahadatnya juga terdengar oleh kita. Dan yang terakhir sekali lagi, ihsan itu menghadirkan dari keimanan keislaman itu kehidupan yang lebih baik. Tinggal dikembangkan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Cara mengembangkannya sekali lagi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita wafat Pak Ja'far, mulai kita melakukan yang disebut dengan tadabbur insyaallah. Nanti teknik tadabburnya ada pada slide yang kedua insyaallah lain kesempatan. Tekniknya langsung nanti kita coba coachingnya, bawa handphone aja. Nanti langsung Bapak Ibu sekalian tinggal lihat handphonenya. Buka ini, gini coba cara. 1 ayat aja sehari mentadaburkan. Itu lebih baik ketimbang menghatamkan 1 Quran. 1 ayat. Misalkan Pak Ja'far membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu apa ya? Artikan. Oh, artinya ini. Apa sih puji itu? Kenapa pujian itu begitu menarik di sini? Sampai aku harus mengatakan segala puji itu bagi Allah itu 17 kali sehari semalam. Kenapa sih? Nanti masuk ke psikologi. Lihat pengaruh pujian dalam hidup. Lihat tuh. Buka di Google pengaruh pujian terhadap seseorang. Oh, ternyata nggak gampang. Banyak orang sombong karena pujian. Dan banyak orang marah karena tidak dipuji. Halo? Udah ya? Cukup sampai di situ. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap kebaikan kita bertambah, dan ini contoh.
Ketika waktu kita semakin baik, itulah yang disebut dengan berkah. Berkah itu semakin bertambah kebaikan. Makanya di situ sumbernya. Baik itu semakin bertambah tadi itu pemahaman kita terhadap agama. Jadi cara menambah kebaikan kita dengan menambah pemahaman terhadap agama Allah ini. Wallahu alam dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.